Selamat pagi kawan-kawan. Selamat bertemu di channel Bang Tigan. Hari ini saya mau buat video road trip perjalanan dengan kendaraan pribadi dari Cikarang, Bekasi, Jawa Barat menuju Medan, Sumatera Utara, langsung ke Prastagi, Kabanjahe, dan terus ke kampung kita. Kalau dilihat di Google Maps sih jaraknya mungkin sekitar 1900 sampai 2000 kilometeran lah ya. Jadi di video ini saya mau review seberapa besar sih biaya yang dibutuhkan selama perjalanan, baik itu BBM, tol maupun penyeberangan, dan di mana saja kita akan berhenti selama perjalanan. Oke teman-teman, tetap di sini. Siapkan kopi, sediakan cemilan, ambil tempat duduk ternyaman teman-teman, ikuti perjalanan kita. Dan ini kita udah siapkan prepare ya, peralatan. Kebetulan kita pulang dengan keponakan bersama mamahnya, juga keponakan kita nanti di Tangerang. Ada 2 orang, jadi total kita pulang itu sekitar 7 orang, 5 dewasa, 2 anak-anak. Dan kendaraan yang kita pakai ini dia teman-teman, Toyota Rush warna hitam Matic tahun 2021. Ini 1500 cc. Siapa tahu teman-teman juga berniat untuk pulang, video ini bisa jadi referensi. Let's go. Enggak kena. Bisa. Enggak juga jalan tol. Camping itu. Itu apa? Itu dalam apa cici itu? Lu utang gerbang mana? Apa itu di nama itu? Jadi nama udah deh. Itu ditandakin. Udah. Kan itu. Buka nggak gue bang? Hah? Buka kunci dulu. Oh, coba. Enggak. Oh. Kunci ya. Belok kanan ke Jalan Syailendra 1, lalu belok kiri ke Jalan Syailendra Raya. Perjalanan kita mulai hari Kamis 3 Juli 2025 pukul 5:10. Kita berangkat dari perumahan The Java Residence. Kita langsung tembus menuju tol Merak. Oke teman-teman, cuaca pagi ini sedikit berkabut ya teman-teman. Ini kita sudah mulai memasuki tol ya teman-temannya, tol Cikarang. Di sini kita bayar 9.500. Cuaca pagi ini sedikit agak berkabut, tapi kelihatan tampak lancar sekali. Sedikit tip yang bisa saya sampaikan dalam perjalanan panjang seperti ini ya teman-temannya. Selain kita harus siap mental, juga kesehatan fisik harus prima, termasuk penumpang. Dan yang tidak kalah penting adalah kesehatan dari kendaraan yang kita bawa, baik itu mesin, kaki-kaki, kelistrikan, maupun AC pendingin. Dan tentunya kelengkapan surat-surat ya teman-temannya. Kebetulan kendaraan yang kita pakai kali ini sudah 2 kali menemani kita melintas Jawa Sumatera. Juli 2022 kemarin kita juga bawa kendaraan ini. Akhir Desember 2023 menjelang tahun baru 2024 kita juga mengendarai kendaraan ini. Dan inilah yang ketiga kalinya. Karena itu doakan kita teman-teman agar selamat sampai tujuan. Terima kasih.
Langit sudah mulai terlihat cerah teman-temannya. Pagi hari ini walaupun kabut di sepanjang perjalanan di jalan tol Cibitung Cimanggis ini, tapi awan sudah mulai kelihatan. Sebentar lagi kita akan sampai di tol Merak dan kita akan nyamper keponakan kita di rest area yang sudah kita tentukan. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita memang akan berangkat 7 orang ya dari Jawa ke Sumatera. Karena itulah kita pilih dengan kendaraan. Kalau cuma 2 atau 3 orang yang berangkat memang mendingan naik pesawat. Tapi kalau udah lebih dari 4 orang teman-temannya, ya naik kendaraan pribadi seperti ini perlu dipertimbangkan untuk ngirit ongkos. Lagian kan kendaraan bisa kita pakai sebagai penunjang aktivitas dan mobilitas kita nanti di kampung. Gitu teman-temannya. Rest area kilometer 43. Nah, seperti ini situasinya pukul 6:30 pagi. Kita sedang menunggu keponakan yang datang dari Tangerang. Akhirnya seluruh penumpang kita 7 orang sudah di dalam kendaraan teman-teman. Kita terus lanjut menuju pelabuhan penyeberangan Merak Bakahuni. Nah, ini kita sudah berada di gerbang tol Merak. Sedikit agak tersendat teman-teman. Tadi kita gagal beli tiket penyeberangan lewat aplikasi Perigi. Jadi kita coba nanti di loket-loket yang banyak tersebar sepanjang jalan menuju pelabuhan Merak ya teman-temannya. Oke, lanjut terus. Oke, ini tiket sudah kita kantongi teman-temannya. Tiket penyeberangan yang reguler, kita ngambil yang reguler. Harganya 510 karena kita ngambil di loket-loket tiket yang tersedia. Jadi tadi sempat kita gagal mengisi formulir lewat aplikasi Perigi. Tidak apa-apa teman-temannya. Ini buat pembelajaran juga buat teman-teman. Kalau mau pesan lewat aplikasi Perigi, usahakan itu di atas 7 km sebelum nyampe di penyeberangan teman-temannya. Oke, sekarang kita lanjut terus ke kapal penyeberangan. Suasana tampak lengang teman-teman, tidak ada antrian kendaraan. Kita akan segera masuk ke kapal feri yang reguler ya teman-temannya. Cuaca hari ini masih tetap mendung. Masih tetap berkabut maksudnya ya, tidak mendung. Kayaknya nggak hujan tapi memang berkabut teman-temannya. Akhirnya kita tiba juga di dalam kapal feri penyeberangan yang membawa kita dari Merak ke Bakahuni ya teman-temannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:30. Suasana di dalam kapal masih terlihat lowong.
akan cenderung sepi karena memang tidak banyak penumpang kali ini. Bukan musim liburan keagamaan, jadi tidak padat. Dan beginilah suasananya teman-temannya. Kita akan menikmati Selat Sunda dengan duduk di gelaran tikar yang sudah tersedia. Tapi harus kita bayar sejumlah 15.000 per lembar ya teman-temannya. Lagi pula kita pikir ini lebih baik karena anak-anak juga, keponakan juga pinginnya keluar masuk. Jadi kita sengaja tidak masuk ke ruang dalam kapal, kita gelar saja tikar di luar dan sambil menikmati panorama Selat Sunda. Pukul 12.30 akhirnya kapal menepi di pelabuhan Bakauheni dan kita segera turun kapal dan melanjutkan perjalanan di tanah Sumatera. Akhirnya kita masuk ke tol Bakauheni Terbanggi Besar ya teman-temannya. Kita tap di sini dan terus melanjutkan perjalanan kita menuju Palembang. Berkendara lewat tol begini teman-teman memang kelihatannya bisa lebih tenang ya. Daripada kita berkendara lewat jalan arteri. Dulu tahun 2005 sebelum tol ini ada, saya ingat pernah pulang dengan kendaraan Kijang 2 tahun 86. Ya itu perjalanan pulang paling nekat saya pikir karena selain Google juga belum ada, tol belum ada, kita masih meraba-raba jalan dan kendaraan kita juga sempat mengalami masalah di jalan sehingga harus ngebengkel ya teman-temannya. Tahun 2007 kita juga sempat pulang tapi itu sudah naik Avanza bareng adik karena ada pesta nenek pinam kita meretuk-tuk di Tiga Lingga. Nah tahun 2010 kita juga sempat konvoy sama temen, kita bawa Xenia, mereka bawa Kijang SGX. Itu saat itu tujuannya ya ziarah lah sekalian kerja tahun, itu tradisinya orang Karo. Tradisi ini pernah saya singgung juga sedikit, jadi bumbu cerita di novel Cintaku di Kaki Sinabung. Nah kali keempat kita pulang tahun 2015, Avanza manual merah marun keluaran tahun 2013 teman-teman. Mobil ini kita bawa lagi pas acara Sumalin Jabu tahun 2016. Saat itu kita sudah konvoy sekeluarga 2 mobil. Adik kita bawa Toyota Rush hitam Matic keluaran tahun 2016. Baru tahun 2019 kita pulang lagi. Nah kali itu udah naik Toyota Rush hitam Matic keluaran tahun 2016 itu ya. Itu untuk renovasi makam keluarga waktu itu, makam orang tua. Nah tahun 2022 baru kita pakai kendaraan ini, Rush 2021. Waktu itu kita konvoy bareng teman dari Tangerang. Tahun 2023 jelang pernikahan anak paling tua kita ziarah lagi ke kampung, sekalian beli beberapa keperluan untuk pesta adat.
Kita lanjut teman-teman. Ini pukul 2 kita sudah tiba di rest area 163 di tol Bakauheni Terbanggi Besar. Kita isi perut dulu di sini teman-teman ya. Usai makan siang, kita lanjut terus perjalanan kita menuju Palembang ya teman-teman. Akhirnya pukul 5:30 sore kita tiba di Tol Kayu Agung Utama ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan memasuki kota Palembang. Dan tol ini pun berakhir di Kramasan teman-teman, di gerbang tol Kramasan, dan kita segera masuk ke kota Palembang. Sekaligus kita masuk jalan arteri ya, sudah keluar tol. Dan seperti inilah suasana kota Palembang teman-teman di sore hari ini. Hari sudah jatuh ke gelap ya teman-temannya. Pukul 6:30 kita masih bergerak di Sumatera Selatan, di Palembang. Sempat kita ngisi BBM di Alang-Alang Besar dan lanjut terus ke Jambi ya teman-temannya. Tapi tampaknya kita kemalaman karena macet sekali ini. Mungkin kita akan istirahat nanti di Betung. Kita lihat nanti penginapannya teman-temannya. Terima kasih. Ikuti terus teman-teman. Akhirnya setelah melakukan perjalanan cukup panjang dari Palembang, akhirnya kita menemukan penginapan di Betung ya teman-teman. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Jadi kita harus istirahat ya teman-teman. Ini penginapan murah meriah. Kita backpacker, bukan tamasya. Jadi cukup sekedar untuk istirahat. Nah, ini kita review sedikit. Kamar kita memuat 5 orang. Kita cuma nyewa 1 kamar teman-teman. Kita akan tidur di sini barengan semuanya. Oke. Sampai besok pagi. Kita berangkat dari Betung. Nah, selamat pagi kawan-kawan. Ini hari kedua, pukul 6:11 kita cabut dari penginapan dan kita segera melanjutkan perjalanan kita ke daerah Jambi ya teman-teman. Ini sudah melewati jalan lintas timur Sumatera. Setelah sarapan pukul 7:15 di Sungai Lilin, kita pun melanjutkan perjalanan kita ya teman-teman. Ikuti terus.
Nah, seperti inilah karakteristik jalan dari Palembang menuju Jambi ya teman-temannya. Langang, mulus, tapi sedikit-sedikit ada juga lubang, sehingga memaksa kita untuk terus selalu berhati-hati ya teman-temannya. Kita akan isi keraton yang ketiga di Bayung Lencur, Bali hasil di Sumatera Selatan. Ini yang ketiga setelah kemarin yang bisa. Nah, setelah kita isi BBM, kita lanjut perjalanan kita. Kali ini kita akan masuk ke ruas tol yang menghubungkan Bayung Lencir Tempino. Sejauh 36 km, jadi cukup memangkas waktu kita ya, bila dibandingkan dengan jalan arteri lintas timur teman-teman. Kita akan masuk lintas tol. Nah, inilah yang sering kita khawatirkan teman-teman, yang harus kita antisipasi, ketersediaan bahan bakar minyak. Bus-bus dan truk-truk banyak sekali yang ngantri di SPBU sepanjang perjalanan lintas Sumatera. Isi bensin 100.000. Aciu. Mobil kayak Sutra. Long. Mirip. Aronte. Mereka ron ini. Ada motor kaban jahe kucing ini. Lagi mina ya kucing. Gimana ikut dah. Saya ngantri deh. Beginilah kondisi truk-truk mengisi BBM ke SPBU ya teman-teman. Kita sempat melihat juga bus dari Sumatera Utara, dan ini pukul 21.15 kita akhirnya memasuki
Provinsi Riau. Segera kita meluncur ke Pekanbaru, teman-teman. Terima suratmu nan lalu. Pukul 12 akhirnya kita memasuki kota Pekanbaru. Inilah Pekanbaru di malam hari ya teman-teman ya. Kita akan segera cari gerbang tol Pekanbaru Dumai. Sejenak kita nikmati suasana malam di kota Pekanbaru ya teman-teman. Kita meluncur ke gerbang tol Pekanbaru Dumai. Oke teman-teman, tetap bersama kita. Telah ku terima suratmu nan lalu, penuh sanjung. Nah, akhirnya kita tiba juga di gerbang tol Pekanbaru Dumai teman-teman. Sementara penumpang kita sudah terlelap tidur di kursi masing-masing. Tampaknya saya juga sudah mulai ngantuk ini teman-temannya. Kita akan cari rest area terdekat untuk istirahat. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Ini masih di tol Pekanbaru Dumai. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:30. Kita kembali berangkat setelah istirahat. Mata sudah lumayan cerah dan kita terus melaju menuju Sumatera Utara ya teman-teman ya. Oke, tetap bersama kita. Doakan kita semoga selamat sampai tujuan. Telah ku terima suratmu nan lalu, penuh sanjung dan kata merayu. Akhirnya kita tiba juga di gerbang tol Patin Solapan ya teman-temannya. Hari masih pagi dan kita terus melanjut ke Sumatera Utara. Risau hati kan ku alamatkan. Pukul 8 akhirnya kita tiba juga di Bagan Batu ya teman-temannya. Di sini kita istirahat sejenak sambil mandi sambil sarapan. Dan ini kita telah selesai mandi, selesai bersih-bersih badan. 8.50 kita berangkat lagi menuju Sumatera Utara. Jalan lintas Sumatera. Sini ingan minum na data sahdai. Berangkat. Nunggu berangkat kami Mating mo ba? Bisa Sumatera Utara. sekalian mau Terus perbatasan. di jalan lintas Sumatera sejauh 63 km. Paling 8 jam kami mengusuh Medan. Ada lah Medan tiket. Oke ya. Putus bang. Belakang begini. Ya. Jen nangis sinyal lam jile lang dinam jile. Dadah, bilang dadah, bilang kak. Dadah. Dadah nih kan es. Dadah. Lihat lah, dadah. Selamat dah perbatasan Labuhan Batu Selatan ini. Sini batasnya Sumatera Utara dan Riau. Sumatera Utara dan Riau.
1.30 kita nunggu ibu negara sedang pesan nasi padang. Kita bungkus untuk kita makan nanti di jalan ya teman-teman ya. Selepas kisaran setelah makan siang, kita terjebak jalan macet sebelum masuk ke tol kisaran Medan ya teman-teman ya. Oh, ada apa gerangan? Wah, ternyata kita dapat kabar kalau di depan ternyata ada kecelakaan teman-teman. Seorang pengendara sepeda motor yang menabrak mobil tangki ya, dan kelihatannya sangat ringsek ya teman-teman. Nah, kita ada di sana, banyak orang, polisi juga sudah nyampe di tempat, dan kelihatannya nyawa tidak bisa diselamatkan karena saya dengar korban sempat masuk ke kolong mobil tangki. Bahkan sepeda motornya juga ringsek, tidak berbentuk ya teman-temannya. Inilah yang saya bilang, kita memang perlu selalu hati-hati di dalam perjalanan. Dia main. Iya, dia lari ke jalan raya kayak Agnes tadi lari. Makan. Lari tadi. Lari. Ditabrak sama mobil. Akhirnya blokade mulai terbuka lagi dan kita mulai bergerak lagi ya teman-temannya. Kita terus melaju ke Medan. Dan ini kita sudah tiba di gerbang tol 50 menuju Medan. Di tol kisaran Medan kita isi BBM full tank ya teman-teman, biar di Medan nanti kita tidak isi lagi sampai di kampung kita. Oke, kita tinggalkan rest area kisaran Medan, kita menuju ke gerbang tol Amplas teman-teman ya. Oke, terus bersama kami. Dan inilah tol Amplas, kita tiba 6:30 sore ya kawan-kawannya. Tapi kelihatan jalan masih terlihat terang karena ini di Medan. Jadi 6:30 itu masih kelihatan jalan ya teman-temannya. Kita akan belok kanan dan terus menuju kota Medan dan lanjut ke Brastagi ya teman-temannya. Oke, tetap bersama kita di sore hari ini, Sumatera Utara, Medan. Akhirnya kita tiba juga di Pancur Batu, tetapi hujan sangat lebat dan lampu juga mati ya teman-temannya. Kita sempat ragu mau naik atau berhenti, tapi kita pelan-pelan saja ikuti arus ya teman-teman. Macet lumayan sehingga memakan waktu hampir 2 jam dari Pancur Batu menuju Brastagi. Hampir 2 jam ya teman-teman.
Akhirnya kita sampai juga di kampung kita di Desa Kutambaru, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, teman-teman. Waktu sudah larut malam. Tapi puji Tuhan kita sehat dan selamat sampai tujuan. Terima kasih teman-teman buat kalian semua. Semoga terhibur dan mendapat inspirasi dari video ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita sehat semua.